Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM A1P1240063 dari kelas A, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geomorfologi. Langsung saja ke materinya, yaitu satu, faktor bentuk lahan, relief, proses, material, struktur, waktu. Pendahuluan. Geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses-proses yang membentuknya. Ilmu ini menjelaskan bagaimana gunung, lembah, daratan, dan bentuk-bentuk lain di permukaan bumi terbentuk dan berubah seiring waktu. Latar belakang geomorfologi. Latar belakangnya seringkali mencakup penjelasan tentang pentingnya memahami fitur-fitur fisik bumi dan bagaimana proses alam seperti erosi, sedimentasi, dan aktivitas tektonik berperan dalam membentuk lanskap. Tujuan geomorfologi yaitu untuk memahami dinamika permukaan bumi, termasuk pembentukan gunung, lembah, sungai, dan struktur geologis lainnya. 1. Faktor pembentuk lahan. Faktor bentuk lahan adalah berbagai elemen dan proses yang berperan dalam membentuk dan mengubah permukaan bumi, menciptakan berbagai bentuk dan jenis lahan yang kita kenal saat ini. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi bentuk lahan meliputi aktivitas tektonik, erosi, sedimentasi, iklim, dan aktivitas biologi. 1. Relief. Relief geomorfologi mengacu pada berbagai bentuk permukaan bumi yang dihasilkan oleh proses geologis dan geomorfik seperti erosi, pelapukan, tektonik, dan aktivitas vulkanik. 2. Proses. Proses faktor bentuk lahan atau geomorfologi melibatkan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap bentuk dan karakteristik suatu lahan. Faktor-faktor ini meliputi proses geologis seperti tektonik lempeng yang menyebabkan pergerakan dan pembentukan gunung serta lembah. 3. Material. Material penyusun bentuk lahan terdiri atas material dasar atau pada umumnya berupa batuan yang keras dan padu, dan material penutup permukaan atau pada umumnya berupa material lepas-lepas. Morfologi bentuk lahan dicirikan oleh elevasi, sudut lereng, panjang lereng, bentuk lereng atau komponen morfometri, dan komposisi dari komponen-komponen lereng atau komponen morfografi. Struktur. 1. Arsitektur muka bumi meliputi struktur kekar, struktur kelipatan, struktur sesar, bidang pelapisan, ketidakselarasan, kekerasan batuan. 2. Berbagai sifat muka bumi yang memberikan perbedaan bentuk erosi. Kekar yaitu struktur bidang berupa retakan pada batuan yang belum mengalami pergeseran, dapat terjadi karena tektonik atau non-tektonik. Sesar, kekar yang sudah mengalami pergeseran pada bidangnya. Stratigrafi, pembahasan tentang perlapisan endapan batuan terutama batuan sedimen. Kajiannya meliputi tentang penyatuan, penamaan, serta hubungan antar satuan baik secara lateral maupun secara vertikal. 5. Waktu. Bentuk permukaan bumi seringkali hanya dapat dipahami berdasarkan kronologi waktu, atau waktu dapat mutlak atau relatif, dapat beberapa tahun lalu, berapa puluh, atau berapa ratusan tahun lalu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi adalah geomorfologi dapat memberikan informasi mengenai sumber material, sumber air, wilayah genangan, tutupan lahan, potensi kemasan, dan ancaman intrusi air laut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.